Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga keuangan di Indonesia digolongkan menjadi dua golongan besar, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Nah, kali ini kelompok kami akan membahas mengenai salah satu contoh lembaga keuangan bank, yaitu Bank Umum. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Asriatul Zahra, Aulia Dwi Rismawati, Afida Ramadina Diandra Sita Pranasya, Khairunisa Fauzia, Kurnia Amirul Trihastuti, Prisma Dwi Nurmalia, dan Intan Fatmawati. Never give up on what you really want to do. The person with big dream is more powerful than the one with all facts. Albert Einstein. Pada pembahasan kali ini, ada beberapa yang ingin kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, pengertian Bank Umum. Yang kedua, sejarah berdirinya Bank Umum. Yang ketiga, fungsi dan tujuan Bank Umum. Yang keempat, kegiatan usaha Bank Umum. Yang kelima, jenis-jenis Bank Umum. Yang keenam, dasar hukum Bank Umum. Yang ketujuh, sumber pendanaan Bank Umum. Dan yang terakhir, kasus tentang Bank Umum. Pada bagian pertama, kita akan membahas tentang apa itu definisi dari Bank Umum. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Umum diartikan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya yaitu tentang sejarah Bank Umum. Bagaimana awal mula berdirinya Bank Umum? Mari kita simak prosesnya. Bank berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata banco yang memiliki arti bangku. Pada saat itu, bangku digunakan sebagai tempat untuk menukar uang. Pada mulanya, kegiatan bank yaitu dengan memperjualbelikan uang emas dan uang perak. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, kegiatan bank terus bertambah dengan menerima titipan simpanan uang logam. Dan kemudian kegiatan ini terus berlangsung dan terus berkembang hingga tercipta suatu bank seperti yang saat ini dapat kalian jumpai di lingkungan tempat tinggal kalian. Fungsi Bank Umum. Yang pertama, menghimpun dana dari tabungan masyarakat. Daya beli masyarakat penabung sementara oleh Bank Umum dialihkan dari konsumsi mengalir ke Departemen Tabungan. Dana yang dikumpulkan ini disediakan bagi perusahaan yang dapat menggunakannya dalam memperluas kapasitas produksinya dan bagi konsumen pembeli rumah dan konsumsi. Yang kedua, memberikan pinjaman kredit. Dalam pemberian kredit, Bank Umum memberikan pelayanan sosial yang besar melalui kegiatannya sehingga produksi dapat ditingkatkan. Ketiga, mekanisme pembayaran. Fungsi ini sangat penting karena penggunaan cek, kartu kredit, dan teknologi elektronik seperti pemindahan uang dengan ATM sudah umum di kalangan masyarakat, sehingga mendorong Bank Umum untuk menciptakan mekanisme pembayaran seefektif mungkin. Salah satu contohnya adalah mobile banking dan internet banking, di mana nasabah dapat melakukan transfer dana tanpa harus pergi ke ATM. Yang keempat, menciptakan uang giral. Bank Umum menciptakan uang giral untuk menyuplai dana yang dibutuhkan masyarakat, dan dana tersebut diwujudkan dengan bentuk pemberian kredit dan melaksanakan investasi yang nantinya dapat membiayai produksi, distribusi, investasi, konsumsi, serta kebutuhan dari pemerintah. Yang kelima, menyediakan fasilitas pembayaran internasional. Dalam perdagangan internasional dibutuhkan pelayanan perbankan internasional karena adanya perbedaan valuta antara satu negara dengan negara lainnya.
Bank Umum juga menyediakan fasilitas penerbitan leasing of credit atau LC yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi internasional. Adanya fasilitas LC ini didasari karena konsumen mungkin menghadapi suatu keadaan di mana penjual sering ditemui tak mau mengirimkan barang sebelum pembayaran diterima. Hal ini dapat diatasi melalui penerbitan letter of credit, di mana LC ini merupakan suatu dokumen tertulis yang dibuat bank bagi seseorang atau perusahaan yang menjamin bahwa bank tersebut bersedia atau menyetujui wesel dan membayarnya sampai sesuai jumlah tertentu. Setelah fungsi dari bank umum telah disebutkan tadi, selanjutnya adalah tujuan dari bank umum itu sendiri. Menurut Undang-Undang tahun 1998 menyatakan bahwa secara garis besar tujuan dari perbankan Indonesia yaitu untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Bank Umum. Tahukah kalian kegiatan apa saja sih yang dilakukan oleh Bank Umum itu? Yuk kita simak bersama. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh Bank Umum diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat. Menghimpun dana dari masyarakat bisa dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya. Yang kedua, memberikan kredit. Kredit ini bisa berupa kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit produktif, kredit konsumtif, dan kredit profesi. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan utang. Surat pengakuan utang adalah surat berharga yang diterbitkan untuk mengikat secara hukum atas seluruh agunan milik debitur bagi kepentingan kreditur. Yang keempat, yaitu membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Bisa berupa yang pertama surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank. 2. Ada surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya. 3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah. Yang keempat, sertifikat Bank Indonesia atau SBI. 5. Obligasi. 6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun. Dan yang ketujuh adalah instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun. Kegiatan Bank Umum yang kelima yaitu memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya. Selain kegiatan yang dilakukan oleh Bank Umum yang telah saya sebutkan tadi, Bank Umum dapat pula melakukan kegiatan-kegiatan lain sebagai berikut. 1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga clearing, penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dan yang keempat, yaitu bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku. Selain pada kegiatan tersebut di atas, ternyata Bank Umum dalam tugasnya untuk memperlancar kegiatan pembayaran juga menyediakan produk-produk bank. Tahukah kalian produk-produk apa saja yang termasuk produk yang diterbitkan oleh Bank Umum?
Produk-produk jasa yang diterbitkan oleh bank umum diantaranya yaitu ada jasa setoran, seperti jasa setoran telepon, listrik, air, atau penyaluran uang kuliah. Yang kedua ada jasa pembayaran, seperti untuk pembayaran gaji pada suatu perusahaan, pemberian dana pensiun, atau hadiah. Kemudian ada jasa clearing. Clearing adalah cara atau sarana perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat-surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. Kemudian ada jasa penjualan dan penukaran mata uang asing. Selanjutnya, jasa penyimpanan dokumen dan barang berharga seperti sertifikat usaha, sertifikat rumah, emas, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya adalah jasa kartu kredit. Nah, pada bahasan terakhir, saya akan membahas mengenai resiko usaha bank. Semoga kalian belum ngantuk ya. Setiap usaha pastilah ditemui risiko dalam pelaksanaan kegiatannya. Berikut ini adalah risiko-risiko yang bisa saja menghambat kegiatan operasional bank umum. Risiko apa saja sih? Nah, risiko itu diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada risiko operasional. Risiko operasional adalah sebuah risiko akibat dari ketidakcukupan atau tidak berfungsinya suatu proses internal akibat kesalahan manusia, kegagalan sistem yang digunakan, atau adanya kejadian eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional bank. Yang kedua, ada risiko investasi. Risiko investasi adalah kemungkinan terjadinya kerugian akibat suatu penurunan nilai pokok portofolio surat-surat berharga, misalnya obligasi dan surat berharga yang dimiliki oleh bank. Yang ketiga adalah risiko likuiditas. Risiko likuiditas itu apa sih? Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi setiap kewajiban yang telah jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas yang ada, atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu jalannya aktivitas dan kondisi keuangan bank itu sendiri. Dan yang terakhir adalah risiko hukum. Risiko hukum ini timbul akibat dari tuntutan hukum atau kelemahan dari aspek yuridis. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak. Di Indonesia, bank umum dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis. Secara garis besar, bank umum dapat dibedakan ke dalam 3 kategori jenis. Yang pertama, yaitu jenis bank umum berdasarkan prinsipnya. Yang kedua, jenis bank umum berdasarkan kepemilikannya. Dan yang ketiga, jenis bank umum berdasarkan statusnya. Berdasarkan prinsipnya, bank umum dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip konvensional. Dalam pelaksanaannya, bank konvensional menerapkan harga sesuai dengan tingkat suku bunga untuk produk simpanan atau kredit dan menerapkan biaya untuk jasa yang telah diberikan oleh bank. Contoh dari bank konvensional yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, dan Bank BCA. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menerapkan prinsip-prinsip Islam atau syariah dalam pelaksanaannya. Bank syariah biasanya menggunakan sistem bagi hasil untuk setiap kegiatan yang dilakukannya. Contoh dari bank syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, dan Bank BCA Syariah. Yang selanjutnya yaitu bank berdasarkan kepemilikannya. Berdasarkan kepemilikannya, bank dibagi menjadi 5 jenis, yaitu bank pemerintah, bank swasta, bank asing, bank daerah atau bank pembangunan daerah, dan bank campuran. Bank pemerintah adalah bank yang sebagian besar saham atau sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah. Contoh dari bank pemerintah yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI. Berbeda dengan bank pemerintah, bank swasta, sahamnya biasanya dimiliki oleh pihak swasta. Contoh dari bank swasta yaitu Bank BCA, Bank Danamon, Bank MNC, dan Bank Bukopin.
Yang selanjutnya yaitu bank asing. Bank asing adalah cabang bank dari luar negeri yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing. Contoh dari bank asing yang beroperasi di Indonesia adalah Hong Kong Bank dan Citibank. Yang selanjutnya adalah bank pembangunan daerah. Bank pembangunan daerah yaitu bank yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah tingkat provinsi. Contoh untuk bank daerah adalah Bank Jateng untuk wilayah Jateng, Bank Jatim untuk wilayah Jawa Timur, dan Bank Sumut untuk wilayah Sumatera Utara. Dan yang terakhir yaitu bank campuran. Bank campuran adalah bank yang didirikan oleh satu atau lebih bank umum. Contoh dari bank campuran adalah bank yang berasal dari Singapura tapi beroperasi di Indonesia yaitu Development of Bank of Singapore atau DBS. Dan yang terakhir yaitu bank menurut statusnya. Berdasarkan statusnya, bank dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu bank devisa dan non-devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melayani nasabahnya untuk melakukan transaksi ke luar negeri seperti transfer ke luar negeri dan mengeluarkan travel check. Contoh dari bank devisa yaitu ada Bank Duta, Bank Niaga, dan Bank BCA. Dan selanjutnya yaitu bank non-devisa. Bank non-devisa yaitu bank yang belum memiliki izin untuk melakukan transaksi seperti yang dilakukan oleh bank devisa. Contoh dari bank non-devisa adalah Bank Nusantara, Bank Arta Graha, dan Bank Jasa Arta. Dasar Hukum Bank Umum. Bank umum diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 22 dan 26 dijelaskan bahwa warga negara Indonesia, warga negara asing, Badan Hukum Indonesia, dan atau Badan Hukum Asing dapat membeli saham bank umum baik secara langsung atau melalui bursa efek. Berkaitan dengan kepemilikan bank, patut kita cermati dan pahami ketentuan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 yang menjelaskan tentang pembelian maksimum saham bank umum, yaitu sebanyak 49% bagi warga negara asing atau badan usaha. Kemudian, bank umum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Bab 1 menjelaskan tentang ketentuan umum, memberikan penjelasan mengenai definisi dan pemahaman yang digunakan di undang-undang ini. Bab 2 berisi asas, fungsi, dan tujuan, memberikan pemaparan mengenai asas perbankan yang menggunakan prinsip kehati-hatian. Aturan juga menyebutkan fungsi perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, serta tujuan perbankan untuk menunjang pembangunan nasional. Bab 3 berisi tentang jenis dan usaha bank, mengatur tentang jenis bank yang terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat, juga kegiatan yang dilakukannya. Aturan juga mencakup berbagai usaha yang dapat dilakukan bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kemudian, pada bab 4 menjelaskan tentang perizinan, bentuk hukum, dan kepemilikan. Menjelaskan tata cara dan persyaratan dalam memperoleh izin. Aturan juga mencakup bentuk hukum bank dan persyaratan kepemilikan. Bab 5 menjelaskan tentang pembinaan dan pengawasan. Memberikan wewenang kepada Bank Indonesia untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan perbankan. Kewajiban dan ketentuan yang harus dilakukan bank juga diatur dalam bab ini. Bab 6 berisi tentang Dewan Komisaris, Direksi, dan Tenaga Asing. Aturan ini memaparkan mengenai tata cara dan ketentuan terkait Dewan Komisaris dan Direksi di industri perbankan. Bank juga diperbolehkan menggunakan tenaga asing yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Bab 7 berisi tentang rahasia bank. Aturan ini memaparkan mengenai kewajiban yang dimiliki bank untuk menjaga rahasia mengenai nasabah, tetapi ada sejumlah pengecualian yang diatur dalam bab ini. Bab 8
berisi tentang ketentuan pidana dan sanksi administratif, berisi mengenai aturan sanksi pidana yang bisa dikenakan kepada pelanggar undang-undang tentang perbankan. Sedangkan untuk sanksi administratif diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja melanggar undang-undang ini. Lalu, berasal dari mana sajakah sumber pendanaan bank umum? Sumber dana untuk bank biasanya didapatkan melalui berbagai sumber, seperti bank itu sendiri yang dapat pula berupa modal disetor dari pemegang saham. Sumber dana ini bersifat permanen, karena modal yang telah disetor tidak dapat ditarik kembali oleh pemegang saham sewaktu-waktu. Biasanya, dana ini didapatkan dari masyarakat atau lembaga keuangan. Kemudian, terdapat pula sumber dana yang didapatkan dari masyarakat secara luas dalam bentuk giro, deposito, maupun tabungan. Sumber dana bank umum juga dapat berasal dari lembaga keuangan seperti Kalmani, BLBI, dan SPBU. Dapat pula berupa pinjaman dari bank lain ataupun pinjaman dari bank sentral. Pinjaman yang berasal dari bank sentral bisa berupa kredit likuiditasnya atau dari fasilitas diskontonya. Sumber pendanaan yang telah terkumpul kemudian dialokasikan ke dalam beberapa kepentingan dalam bentuk uang kas dan selanjutnya disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan digunakan dalam pembelian surat-surat berharga dan untuk pembelian aset lainnya. Sumber dana dalam bentuk kas dijadikan sebagai cadangan primer, sedangkan sumber dana untuk cadangan sekunder biasanya digunakan untuk pembelian surat berharga, baik surat berharga jangka pendek ataupun surat berharga jangka panjang. Bank sebagai lembaga intermediasi sering digunakan sebagai sarana atau sasaran untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, atau kelompok tertentu melawan hukum yang pada akhirnya dapat mengakibatkan bank mengalami permasalahan struktural. Perbuatan tersebut dapat dilakukan baik oleh komisaris, direksi, pegawai, pihak terafiliasi, pemilik atau pemegang saham bank, atau pihak lainnya. Hal ini tentunya dapat menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Berbagai kasus penyimpangan, penyalahgunaan nasabah sudah banyak terjadi, seperti kasus BNI 46 KCU Ambon yang akan diproses secara hukum. BNI 46 KCU Ambon menunjukkan adanya penyelewengan ketentuan perbankan atau PKP dalam bentuk pelanggaran administratif dan tindak pidana bank. Contoh kasus BNI 46 Ambon. Kasus dengan dugaan pembobolan uang milik Bank Nasional Indonesia 46 atau BNI 46 cabang utama Ambon yang diduga melibatkan beberapa petinggi bank tersebut kini telah memasuki babak baru dengan dilimpahkannya 6 orang tersangka kasus tersebut dari penyidik Krimsus Polda Maluku ke penuntut umum Kejati Maluku. Keenam tersangka yang diserahkan penyidik ke Kejati Maluku guna proses penuntutan tersebut yakni Faradiba Yusuf, Soraya Pelu, Kris Rumalewang, Yosep Maitimu, Martich Muskita, dan Alfian. Dan belakangan penyidik kembali menetapkan Tata Ibrahim, salah satu petinggi BNI di Makassar, selaku tersangka, dan kini telah ditahan di rutan Polda Maluku. Bahkan, penyidik juga telah melakukan penyitaan aset milik tersangka berupa 8 unit mobil, uang tunai senilai 2 miliar lebih, dan properti berupa rumah kos-kosan dan gudang. Namun, terlepas dari semua itu, penegakan hukum dalam kasus BNI 46 cabang utama Ambon ini terlihat seakan berjalan pincang. Bagaimana tidak, penyidik tidak pernah menyentuh mereka yang diduga ikut menikmati uang dari kasus tersebut. Natalia Kili-Kili,
Salah satu kasir pada Bank BNI 46 yang diduga kuat ikut merasakan dan menikmati uang hasil kejahatan dalam kasus ini masih menghirup udara bebas dan tanpa beban melakukan aktivitasnya. Natalia Kili-Kili menerima uang sebesar 900 juta sebagai uang jasa menjadi penghubung antara JD dengan Faradiba. Ada lagi Frankie Akerina, auditor internal BNI 46 Ambon yang dalam pemeriksaannya mengakui menerima uang sebesar 100 juta dari Faradiba. Lantaran Akerina selaku auditor internal pada bank plat merah ini menemukan adanya kebocoran dana milik bank yang diduga dilakukan oleh Faradiba. Setelah mendapat upeti sebesar 100 juta, Akerina pun tutup mulut. Kemudian ada juga mantan kepala BNI cabang utama Ambon, Dione Liam, yang juga disebut-sebut mengetahui dugaan kejahatan yang dilakukan Faradiba. Bahkan Dione diduga juga ikut kecipratan sejumlah dana dari Faradiba. Namun anehnya penyidik tidak ingin menyentuh mereka-mereka yang diduga ikut merasakan uang hasil kejahatan itu. Padahal penyidik menyertakan pasal 55 KUHP. Penyidik lebih tertarik menjadikan Soraya Pelu selaku turut serta dalam kasus ini ketimbang Natalia Kili-Kili yang menerima 900 juta, Frankie Akerina yang menerima uang tutup mulut sebesar 100 juta, dan Dione Liam yang diduga ikut merasakan uang hasil kejahatan Faradiba. Mari kita analisis bersama-sama. Apa permasalahan yang terjadi? Permasalahannya adalah penyelewengan dana oleh para pejabat bank. Kemudian, bagaimana peran lembaga keuangan terkait menyelesaikan kasus tersebut? Pada kasus ini, BNI memiliki peran yang tidak banyak. BNI berperan mencari solusi apa yang akan dilakukan agar masalah seperti ini tidak terulang kembali. Selain itu, dalam rangka menjalankan tugas perlindungan konsumen, BNI akan melakukan pelacakan dana untuk kemudian dikembalikan ke nasabah. Berhubung telah terjadi penyelewengan ketentuan perbankan atau PKP, BNI menyerahkan kasus ini ke penegak hukum agar diselesaikan sesuai dengan undang-undang. Lalu, apakah lembaga keuangan tersebut sudah melakukan solusi yang tepat? Mari kita bahas bersama-sama. Dalam kasus ini sendiri, Bank Negara Indonesia atau BNI sudah melakukan berbagai solusi yang benar. Salah satunya yaitu dengan memastikan bahwa setiap personel yang terlibat telah dilaporkan kepada pihak berwajib dan diganti untuk menjaga operasional bank tetap berjalan. Selain itu, Bank Negara Indonesia atau BNI juga telah melakukan berbagai upaya agar kasus serupa tidak terulang di kemudian hari. Salah satunya dengan meminimalisir keterlibatan manusia dalam mengurus uang yang disimpan di bank, baik itu berupa kas maupun nasabah. Pada prinsipnya, BNI akan lebih dominan untuk mengurangi unsur peran manusia dan banyak melibatkan peran IT. Belajar dari masalah ini juga, BNI menyebutkan perlu adanya pencegahan yang saat ini melalui sistem berlapis yang perlu ditingkatkan kembali. Selanjutnya, apa kaitan permasalahan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga keuangan terkait? Apakah sudah sesuai? Menurut permasalahan tersebut, Bank Negara Indonesia atau BNI belum sesuai dengan kewajiban dan tugas bank umum itu sendiri untuk memperhatikan kepentingan nasabahnya dilandasi dengan prinsip kerahasiaan atau confidential principle. Prinsip ini mengharuskan atau mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan data dan informasi mengenai nasabah, baik itu keadaan keuangannya maupun informasi yang bersifat pribadi.
Peranan yang begitu besar ternyata berdampak pada munculnya berbagai penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pejabat bank yang memiliki otoritas tertentu sebagaimana yang dilakukan oleh Faradiba Yusuf yang mengakibatkan raibnya dana debitur dengan jumlah besar kurang lebih 124 miliar. Melihat fenomena yang terjadi pada BNI 46 KCU Ambon, menunjukkan adanya penyelewengan atau ketentuan perbankan yang disebut dengan PKP dalam bentuk pelanggaran administratif dan tindak pidana bank. Peranan BNI yang sangat strategis juga tidak terlepas dari berbagai tindakan yang dapat merugikan kepercayaan masyarakat terhadap BNI, khususnya BNI KCU Ambon, sebagai lembaga yang menjalankan jasa keuangan dan juga non-keuangan. Demikianlah materi pembahasan kita kali ini mengenai bank umum. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.